arzuqukum min ni'ami wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang sama kita muliakan para alim dan ulama, tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat dan yang dituakan, wabil khusus ketua RT, ketua RW, rekan-rekan remaja, masyarakat Belelangan, Kalibaru Barat. Alhamdulillah, rekan remaja-remaji yang dirahmati Allah dan bapak-bapak semua yang hadir, baik yang ada di dalam maupun di luar. Alhamdulillah, kita malam ini ditentukan oleh Allah bisa berada di majlis maulidnya baginda Rasulullah SAW. Dan malam ini juga Allah tentukan kita bisa berada bersama dengan ulama dan cucunya baginda Rasulullah SAW. Dua mata rantai orang yang Allah muliakan akan menjadi wasilah kita menuju jalan belayar kasih tangan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang sama kita muliakan ad-da'i ilallah murabbi arwahina Al-Habib Dia bin Zain bin Syahab matta'ana Allah bituli hayati amin wa bi'ilmih amin. Wa hakaza السيد كريم الفاضل الداعي إلى الله الحبيب محمد بن سالم العطاس متعنا الله بطول حياته وبعلم آمين. وهكذا سيد الوالد حبيبنا المحبوب الحبيب أحمد بن طه السجاب متعنا الله بطول حياته. وهكذا الحبيب محمد بن جعفر الحبشي متعنا الله بطول حياته. Dan juga guru kita pimpinan Majlis Ta'lim Al-Hikmah akhina billah Yai Haji Yahya Abdullah SPDI. Wa hakaza sesepuh dan tokoh masyarakat Al-Hikmah yang tidak asing lagi Abah Nana yang selalu awet muda dan ceria. Mudah-mudahan keduanya kita berharap Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan Allah selalu ringankan langkahnya di setiap majlis yang Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul bait, yaitu Bapak Agus Salim yang baru saja memberikan sambutannya. Mudah-mudahan beliau yang menjadi sebab malam ini diadakannya acara maulid, Allah berkahi keluarganya, amin, dengan syafaat baginda Rasulullah di dunia, karena di dalamnya ada cucunya. Kita yakin bahwa di mana ada cucu Rasulullah, hadir di mana kakeknya Rasulullah SAW. Di dalam satu ungkapan saya teringat di mana seorang imam yang masyhur, majelisnya hingga saat ini terus hidup dan bahkan didatangi oleh ribuan orang setiap hari Minggu pagi, yaitu Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi rahimahullahu ta'ala wa ardah wa askanahu bi fasihil jinan, amin. Beliau mengatakan, seringkali di setiap majlis beliau mengatakan, tidaklah satu majlis itu akan dihadiri oleh Rasulullah kecuali ada di dalamnya cucunya Rasulullah SAW. Dan ini juga ditambahkan oleh ad-da'i ilallah As-Sayyid Karim Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan rahimahullahu ta'ala wa ardah. Dan banyak ulama yang mengungkapkan ini. Saya ingat tahun 70-an itu terucap. Artinya apa? Bahwa kemuliaan cucu Rasulullah sesuai dengan yang Allah
tetapkan di dalam Al-Quran dan banyak ayat yang menerangkan tentang kemuliaan zuriyah Rasulullah. Saat ini yang banyak ulama mengatakan di periode kita ini zaman fitnah. Zaman apa? Apa fitnah? Ente nggak tahu fitnah, taunya buruk aja. Betulnya ada sisi lain dari arti fitnah yang kalian sendiri sebetulnya mengharapkan sesuatu darinya. Tahu fitnah? Ente tahu fitnah? Bahasanya simpel, walaupun dengan apa? Dengan nuansa bahasa Sunda. Apa fitnah? Kejepit ngeunah, ya. Masya Allah. Ente mau tahu saat ini di Indonesia manusia enteng sekali memvonis ulama salah, ya, betul nggak? Kiai anu begini, masya Allah. Dan tidak sedikit juga mereka menghina cucu-cucu Rasulullah dan memvonisnya salah serta menjelek-jelekannya, masya Allah. Musibah besar, fitnah yang sangat besar di tahun kita ini. Kita yang rentang dengan majelis siogianya tidak ikut-ikutan. Kenapa? Ulama itu kita tahu bahwa ulama adalah sirajul mukminin. Mereka adalah lampu penerang orang-orang yang beriman. Laulal ulama la halakat dunia. Kalau nggak ada ulama dan doa ulama, maka dunia ini akan binasa. Bahkan di lain hadis dikatakan, lakanan nas kal bahaim. Kalau nggak ada ulama, manusia akan hidup seperti binatang. Bal adal, bahkan manusia itu akan lebih buruk daripada binatang. Inilah ulama. Kalau tidak ada ulama, makanya kita jangan ikut-ikutan. Apalagi di medsos, kalau nggak tahu dan nggak mengerti, jangan pernah kita memvonis seseorang. Betul? Setuju? Setuju ya? Ya, awas ini bahaya ente. Ketika Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ini akhlak daripada baginda Rasulullah. Ya Jibril, man humul ulama? Siapa itu ulama, hai Jibril? Ya, suruju ummatika. Mereka adalah juru penerang, pewaris daripada perjalanan dakwah baginda Rasulullah SAW. Tuba liman arrabahum. Beruntunglah orang yang mau kenal ulama. Tuba liman arrabahum wa akramahum. Beruntunglah orang yang mau kenal ulama dan memuliakan ulama. Dan yang kedua, wal wailu liman ankarahum wa abghadahum. Celaka orang yang mengingkari ulama dan memusuhi ulama. Hati-hati. Ini mengapa ulama-ulama kita mengatakan di periode kita saat ini mulut lidah begitu lemesnya memvonis para ulama dengan memburuk-burukkan karena sesuatu, sementara kita tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Nah ini yang kedua. Jadi tolong dengar. Jadi yang pertama siapa tadi? Ulama. Yang kedua zurriyatun Nabi, Habib, Sayyid, Syarif, Hababah, Syarifah. Ini jangan main-main, Pak. Ya. Kita kenal cuma katanya Habib itu adalah mulia, dan kebanyakan manusia kita saat ini cuma tahu bahwa dia sebuah marga. Kemarin saya kaget ya, di satu tempat saya dibilang gini, Cing ya, Encing saya panggil Habib karena Encing udah pantas jadi Habib. Subhanallah, saya ketawa aja karena mereka awam kan. Jadi Habib itu dianggap sebuah pangkat sebagaimana ulama. Padahal Habib itu bukan itu. Habib itu bukan pangkat, Pak. Dia nasab, dari sebuah nasab seorang paripurna,
cucu daripada baginda Rasulullah SAW. Sehingga Nabi hum khuliqu min dami, para Habib dan Syarif serta Hababah atau Syarifah itu mereka diciptakan oleh Allah dengan darahnya Rasulullah SAW. Wa khuliqu min tini, dan mereka juga diciptakan dengan tanah, daripada tanah yang Allah ciptakan kepada aku. Ya. Man abghadahum abghadahum Allah. Barang siapa orang yang marah, benci kepada Habib, maka Allah benci dia. Bahkan di dalam hadis, man mata ala bukti ala Muhammadin faqad kafar. Barang siapa yang meninggal wafat, dia masih membawa rasa dendam dan benci kepada zuriyah Nabi, ya, maka orang itu mati dalam keadaan kafir. Sahabat bertanya, wa in shoma wa shalla ya Rasulullah, sekalipun mereka itu salat dan puasa, ya. Bahkan di lain hadis diterangkan, wa in kana aliman, sekalipun dia orang alim. Hati-hati, hati-hati. Saya ambil satu sejarah karena ada dua guru kita yang akan bicara panjang lebar bagaimana tentang perjalanan baginda Rasulullah. Habib yang menerangkan maulid dalam sejarah bahwa yang paling tahu seorang keluarganya itu besar adalah keluarganya, betul? Ya, ente punya kakek, yang paling tahu siapa? Ente. Ya, orang lain hanya sebagai saksi, baru beriman dan mengikut jika itu baik. Tapi cucu Nabi mereka lebih tahu. Kenapa? Makanya di sana ada tariqah Alawiyin, ada perjalanan daripada Bani Adawi. Mereka mengikuti kakek-kakeknya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Pakaiannya beda, wajahnya pun beda seperti kita, beda, tidak seperti kita. Mereka punya penampilan yang beda, dengan gerak-gerik yang beda, akhlak yang beda, tata cara hidup dalam berislam beda. Kenapa? Karena Nabi sendiri sudah meriwayatkan dalam satu hadis, ya, Nabi bersabda, hum arakku afidatan wa alyanu quluban. Mereka memiliki apa? Nurani yang lembut dan hati yang baik. Makanya lihat akhlak dari para nabi kita, apa, cucu-cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, baginda Rasulullah SAW bersabda, man ta'allamal ilma atau tatlubad du'a, barang siapa yang menuntut ilmu atau kalian minta doa inda ahla baiti, kepada keluarga Nabi, yaitu Habib atau Sayyid, min hamalati sunnati, di mana Habib dan Sayyid itu bermazhabkan ahlus sunnah wal jamaah, atau yang kenal dengan bahasa singkat yaitu aswaja. Ada orang sebelah bilang aliran setan, sialan, nauzubillah, goblok itu manusia, ya. Aswaja itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dia tidak ada yang buat, dia tercipta dengan sendirinya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aswaja buatan si fulan, maka orang itu tidak tahu sejarah. Sementara ahlus sunnah wal jamaah itu tidak tercipta dan dibuat oleh seseorang, tapi dia tercipta dengan sendirinya karena akhlak dan perjalanan Nabi yang begitu indah, orang mengikutinya, kemudian dia berkelompok pada kelompok yang besar dan tidak memisahkan diri dari keberuntungan, yang mereka dikenal dengan al-firqatun najiyah, kelompok terbanyak. Di Indonesia ini paling banyak ahlus sunnah wal jamaah. Mereka minoritas. Masa mau bid'ahin kita yang kagak-kagak aja? Ente gak punya modal ilmu, betul nggak? Iya. Jadi jangan macam-macam. Ya.
Apa kata Nabi? Barang siapa yang menuntut ilmu atau memohon doa kepada cucuku Habib dan Sayyid dengan pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka orang itu dapat 3 hal. Yang pertama, Allah panjangkan umurnya. Atalahullahu umrahu, Allah panjangkan umurnya. Yang kedua, kata Nabi, wa ausa'a rizqahu, Allah luaskan rizkinya. Amin. Dan yang ketiga, mata fi husnil khatimah, mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan macam-macam makanya ya, kita jangan ikut memponis, ikuti zurriyah Nabi. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, di dalam satu kitab diterangkan bahwa nanti di alam mahsyar, ketika semua manusia lari dari keadaan, bapak suami lari dari istrinya, istri lari dari bininya, dari suaminya, suami lari dari istrinya, anak lari dari bapaknya, dan bapaknya lari dari anaknya, anaknya lari dari ibunya, ibunya lari dari anaknya. Kenapa? Karena mereka takut saling menghisap kesalahannya masing-masing. Di sana ada sekelompok orang yang mencari-cari, bukan kabur dari keadaan. Siapa mereka? Mereka ada cucu-cucunya Rasulullah SAW yang disebut Habib. Nanti ente yang kenal nih sama Habib dipanggil, mana Ahmad, sini, sini. Kemudian orang itu dibawa. Si Ahmad itu yang kenal di dunia dan membantu perjuangan dakwanya dengan segala kebaikannya. Orang itu dibawa menemui Rasulullah. Ya kakek, dulu waktu di dunia ini orang sering membantu aku dan mensiarkan agama lewat aku ya kakek. Nih enak nih. Ya hadis, makanya pelajari. Saya tulis ini nanti saya bekali buat kalian. Ini kalau nggak salah ada 45 halaman. Yang mau fotokopi, fotokopi. Saya punya fotonya, ente bawa kopinya. Insya Allah jadi. Mudah-mudahan. Jadi malam ini mudah-mudahan berkah wasilah para habaib. Amin. Berkah wasilah para ulama yang hadir. Semua kita kelak akan ditolong oleh mereka. Amin. Dan kita akan dibawa untuk mendapat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami AGM siap selalu untuk membantu Anda dalam mensyiarkan Islam. Amin. Dan AGM akan selalu berdampingan dengan Anda, ya, dan selalu akan mengajak Anda berjalan di mana majlis atau taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sabdakan, iza marartum min riyadil jannah farta'u, bila kalian sedang berlalu kemudian melihat majlis, masuklah. Maka AGM siap menampung Anda untuk bersama kita di dalamnya. Amin. Dengan guru-guru kita yang kita muliakan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.